Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sampai dengan hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Purwanti Kuswarini Suprapto MSI dan juga Ibu Dr. Lia Badria MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ekologi dan juga yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan seperjuangan saya. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas B yang dimana kami akan membahas gitu ya mengenai isu lingkungan yang sedang hangat gitu mengenai perubahan iklim, tepatnya dampak dari perubahan iklim itu sendiri terhadap spesies di dasar laut. Nah, di sini saya tidak sendiri, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga rekan-rekan kelompok saya. Sebelumnya perkenalkan, saya lagi Anggraini dengan NPM 2221540078, lalu ada Ayu Putri Agustin dengan NPM 2221544064, lalu ada Wulan Purnama dengan NPM 22215470, lalu ada Sinsya Raudatul Syapika dengan NPM 2221548082, dan yang terakhir ada Dery Setiawan dengan NPM 2221549091. Rekan-rekan, ada rincian pembahasan yang akan kita bahas gitu ya pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang dimana pendahuluan ini berisi alasan gitu dan rumusan masalah yang akan dipecahkan ketika kita melakukan penelitian ini, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lalu yang kedua ada kajian pustaka, yang dimana dasar teori dari penelitian itu sendiri yang nantinya akan dijelaskan oleh Ayu Putri Agustin. Lalu yang ketiga ada metode penelitian, yang dimana berisi mengenai cara yang kita pakai atau metode yang kita pakai pada saat penelitian ini yang nantinya akan dijelaskan oleh Sinsya Raudatul Syapika. Lalu yang keempat ada pembahasan, membahas mengenai inti dari penelitian kami gitu ya, yang akan dijelaskan oleh Dery Setiawan dan juga oleh Wulan Purnama. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Alasan mengapa kami mengambil penelitian ini ya, mengangkat isu lingkungan ini, karena yang seperti kita ketahui bahwa perubahan iklim itu adalah perubahan suhu dan curah hujan yang membawa dampak luas gitu terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan ini bukan hanya sementara, tetapi berkepanjangan, yang dimana lambat namun pasti perubahan iklim yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut itu akan terjadi gitu dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang berpengaruh pada keberlangsungan dan serta lingkungannya di bumi. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa manusia itu setiap harinya gitu ya pasti bertambah gitu kebutuhannya yang dimana cenderung mengakibatkan meningkatnya aktivitas mereka yang menyebabkan adanya penurunan kualitas serta kuantitas air. Nah, kenaikan suhu sebagai situasi ekstrim yang lain itu akan menurunkan jumlah klorin yang ada dalam air sehingga sangat dimungkinkan itu akan mempengaruhi tingginya jumlah mikroorganisme yang berbahaya di air. Nah, efek dari perubahan iklim juga itu akan menyebabkan pada dua hal, yaitu perubahan habitat serta punahnya spesies. Keberadaan kenaikan suhu di bumi, kenaikan batas air laut, terjadinya banjir dan badai itu sebagai akibat cuaca ekstrim itu akan membawa dampak perubahan yang sangat besar gitu terhadap kondisi habitat sebelumnya yang secara alami sebagai tempat tinggal berbagai spesies binatang spesialnya itu di dasar laut gitu ya. Tumbuhan maupun organisme yang lain juga terkena dampaknya. Dampak perubahan habitat ini itu tidak terlepas dari rusaknya habitat yang akan mempengaruhi keberlangsungan hidup organisme-organisme yang selama ini bergantung pada habitat tersebut. Nah, punahnya berbagai spesies itu menjadi ancaman yang sangat nyata ketika habitat itu rusak gitu sehingga akan mempengaruhi secara langsung pada ekosistem dan rantai makanan di laut itu sendiri. Nah, karena alasan kerusakan ekosistem ini yang disebabkan oleh perubahan iklim dan juga ada campur tangan aktivitas manusia yang terlalu mengeksploitasi gitu ya dan memicu adanya perubahan iklim. Karena itulah kami di sini mengangkat isu lingkungan gitu. Mengapa kami memilih spesies dasar laut? Karena tidak banyak sekali gitu ya orang-orang yang mengangkat isu lingkungan ini sehingga kami tertarik untuk mengangkat isu lingkungan spesialnya itu di dasar laut seperti itu. Rumusan masalah yang kita ambil itu mengenai bagaimana gitu ya perubahan iklim yang terjadi di bawah laut. Lalu mengapa perubahan iklim di laut itu dapat terjadi. Bagaimana dampak dari perubahan iklim terhadap spesies yang berada di bawah laut. Dan yang terakhir, bagaimana solusinya yang dapat dilakukan terhadap perubahan iklim yang merusak spesies bawah laut. Lalu tujuan dari
Tujuan dari penelitian kami ini ya adalah terjawabnya dari rumusan-rumusan masalah yang kita rumuskan gitu. Nah, bagaimana perubahan iklim itu bisa terjadi, lalu dampaknya bagaimana, lalu penyebab dari perubahan iklim itu terjadi karena apa, dan juga solusi gitu yang dapat ditawarkan atau solusi yang dapat kita lakukan untuk mencegah perubahan iklim dan juga untuk mengatasi punahnya spesies dasar laut. Adapun manfaat dari penelitian terkait isu lingkungan kami ini, yang pertama adalah bagi penulis gitu ya, penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang dampak perubahan iklim terhadap spesies di bawah laut. Lalu yang kedua ada bagi pembaca, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk menambah wawasan dan sebagai pedoman dalam menjalankan pembelajaran gitu. Lalu yang terakhir ada bagi institusi pendidikan, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Untuk yang kedua, kita akan membahas kajian teori dari judul makalah yang kami ambil. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan iklim dan mengapa perubahan iklim ini dapat berpengaruh terhadap spesies dasar laut? Itu yang akan kita bahas selama beberapa menit ke depan. Oke, yang pertama adalah perubahan iklim. Apa sih definisinya? Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, perubahan iklim adalah peristiwa berubahnya iklim yang diakibatkan langsung ataupun tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global. Oke, lalu apa sih penyebab dari perubahan iklim ini? Kita akan bagi dua, yang pertama sebelum abad ke-19 dan yang kedua setelah abad ke-19. Sebelum abad ke-19, perubahan iklim ini murni karena aktivitas alam. Dan setelah abad ke-19, artinya setelah terjadi revolusi industri, perubahan iklim ini diakibatkan oleh aktivitas manusia. Apa saja contohnya dari industri? Teman-teman bisa lihat dari gambarnya, di sana ada industri yang mengeluarkan gas buangan. Itu akan mengeluarkan gas buangan menuju atmosfer, kemudian kendaraan juga mengeluarkan gas buangan menuju atmosfer, ataupun AC yang beberapa kita mungkin pakai, itu akan mengeluarkan gas CFC ya, yang akan menuju atmosfer juga dan menyebabkan efek rumah kaca. Dan menurut Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2014 ada 4 jenis gas yang menyebabkan perubahan iklim. Yang pertama ada karbon dioksida atau CO2, dan yang kedua ada metana atau CH4, yang ketiga ada nitrogen oksida atau N2O, dan yang terakhir ada perfluorokarbon atau PFC. Contohnya ada senyawa CF4, kemudian ada senyawa C2F6. Oke, selanjutnya apa sih dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim ini? Menurut NASA tahun 2018, ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Di antaranya yaitu yang pertama, peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi, yang kedua, peningkatan suhu di lautan, yang ketiga, lapisan es akan mencair, yang keempat, glacier akan menyusut, yang kelima, permukaan laut akan naik, dan yang terakhir, bencana alam ekstrim. Dan setelah ini teman-teman mungkin ada yang bertanya gitu ya, apa sih perbedaan dari lapisan es dan glacier? Setelah saya cari tahu, perbedaannya adalah jika lapisan es itu murni berasal dari laut, sedangkan glacier itu berasal dari daratan dan biasanya lebih tinggi dari lapisan es. Dan setelah lapisan es dan glacier ini mencair, tentu akan menyebabkan permukaan laut naik. Oke, setelah membahas tentang perubahan iklim, kita akan membahas tentang spesies dasar laut. Apa sih yang dimaksud dengan spesies dasar laut? Spesies dasar laut adalah spesies yang dominan berada di dasar laut atau bagian terbawah dari permukaan air laut. Contohnya ada terumbu karang, kemudian rumput laut, ikan karang, dan moluska. Lalu, apakah perubahan iklim ini berdampak pada spesies dasar laut? Tentu saja, karena setelah kita ketahui sebelumnya bahwa salah satu dampak dari perubahan iklim ini adalah peningkatan suhu lautan. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Richardson pada tahun 2021, beberapa spesies seperti ikan pelagis, ikan karang, dan moluska jumlahnya ini akan tetap atau sedikit menurun pada suhu rata-rata permukaan laut 20 derajat Celcius. Oleh karena itu, tentu perubahan iklim ini akan berdampak pada spesies dasar laut. Oke, itu saja penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, baik teman-teman, kalau sebelumnya kita sudah bahas terkait kajian pustaka, maka selanjutnya kita akan bahas terkait metodologi. Nah, kira-kira metode apa aja yang digunakan dalam penyusunan laporan ini? Kita cari tahu di slide selanjutnya ya. Oke teman-teman, jadi penelitian yang digunakan pada penyusunan laporan ini yaitu adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau literatur review dan juga strategi penelitian deskriptif kualitatif. Nah, tapi apa sih metode penelitian kualitatif itu? Oke, kita bahas sama-sama ya. Metode penelitian kualitatif ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk penelitian dengan kondisi objek alamiah gitu ya, atau bisa dikatakan sebagai lawannya dari eksperimen gitu ya teman-teman. Nah, pada penelitian kualitatif, peneliti ini merupakan elemen kunci. Bedanya dengan penelitian kuantitatif, pada penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang berangkat dari data yang kemudian ini memanfaatkan teori yang udah ada nih teman-teman sebagai bahan penjelasnya, dan nantinya akan berakhir dengan teori. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sementara pada penelitian ini studi literatur gitu ya digunakan untuk mengumpulkan dan juga menganalisis nih berbagai informasi dari berbagai sumber juga gitu ya, tentunya yang tertulis dan juga relevan dengan topik yang kami angkat gitu ya, yaitu dampak perubahan iklim dan juga aktivitas manusia gitu ya terhadap spesies bawah laut, seperti itu ya. Nah, adapun untuk strategi penelitiannya ya yang kami gunakan tadi sudah disebutkan adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik nih ya yang bisa menggambarkan dan juga menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul ini dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin gitu ya aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga bisa diperolehlah nih gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Nah, pada penelitian ini peneliti menganalisis data-data ini berupa kata-kata dan juga kalimat yang berasal dari jurnal ilmiah gitu ya, atau artikel ilmiah dari jurnal ilmiah, seperti itu. Selanjutnya terkait teknik pengumpulan data. Nah, secara sederhananya gitu ya, kami melaksanakan dua tahapan nih dalam mengumpulkan data. Yang pertama ada penentuan topik dan rumusan masalah gitu ya. Kami menentukan dulu topik dan juga rumusan masalah yang ingin dicari jawabannya, sehingga nanti pencarian referensinya gitu ya dapat lebih terfokus. Nah, yang kedua yaitu pencarian literatur gitu ya. Nah, kami mencari literatur yang tentu relevan dengan topik yang kami angkat, dan untuk pencariannya sendiri kami menggunakan database akademik berupa Google Scholar dan juga Publish or Perish. Nah, untuk mempersempit pencarian kami menggunakan kata kunci berupa ekosistem bawah laut dan juga perubahan iklim. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang kami gunakan dalam penyusunan laporan ini yaitu meliputi pembuatan catatan nih atau anotasi tentang poin-poin penting atau temuan-temuan penting gitu ya dari kajian literatur yang telah kami baca dan gunakan gitu ya pada intinya. Nah, kemudian dilakukanlah nih identifikasi hubungan dari masing-masing poin penting atau temuan penting tadi gitu ya dengan dengan poin-poin penting lainnya dan juga dengan topik yang kami angkat, seperti itu. Kemudian poin-poin yang dinilai relevan tadi yang dari berbagai sumber tersebut gitu ya kemudian akan diintegrasikan nih secara terstruktur dan juga disusun dalam bentuk yang sistematis menjadi sebuah laporan. Seperti itu dari saya cukup. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai bagian pembahasan yang akan nanti dibagi dua bersama teman saya gitu, dan saya di sini akan menjelaskan mengenai dari dampak perubahan iklimnya terhadap spesies dasar laut atau spesies bawah laut gitu. Nah, itu dampaknya ataupun solusinya dan bagaimana sih perubahan iklim itu dapat berdampak gitu kepada spesies laut gitu. Nah,
Oke, apa peran spesies bawah laut dan bagaimanakah dampak dari perubahan iklim tersebut? Yaitu nanti kita bahas, ini ada merupakan dampak dari perubahan iklim tersebut gitu. Nah, lalu peran spesies itu apa aja sih spesies bawah laut itu? Nah, spesies dasar laut itu banyak perannya gitu ya tentunya. Utamanya itu spesies bawah laut itu sebagai fondasi kehidupan biotik gitu, entah itu bagian dari dalam lautnya ataupun di bagian pesisir gitu, seperti itu. Jadi spesies bawah laut itu atau spesies dasar laut itu menyediakan struktur habitat, terus juga sumber makanan, terus juga menjadi perlindungan gitu bagi berbagai tumbuhan di dalam laut gitu, seperti itu. Nah, spesies dasar laut juga itu bisa menguraikan sebetulnya gitu, menguraikan apa? Menguraikan bagaimana spesies-spesies itu memainkan peran penting gitu dalam menjaga keberlangsungan spesies lain di dalam dasar laut gitu, seperti itu. Nah, itu dan ya spesies bawah laut juga bisa menjadi atau menciptakan struktur biogenetik gitu, biogenetik yang mempengaruhi kondisi lingkungan, memberikan perlindungan ataupun membantu mengurangi tekanan dari lingkungan, seperti itu. Jadi spesies bawah laut itu tuh berperan penting gitu bagi kelangsungan hidup di dasar laut gitu, seperti itu. Nah, mengenai perubahan iklim tersebut gitu sangat berpengaruh gitu, dan tentunya banyak perubahan secara signifikan gitu terhadap lingkungan laut gitu, seperti itu. Lanjut mengenai dari perubahan iklim tersebut gitu, dampaknya itu apa sih terhadap spesies bawah laut itu gitu. Yang pertama itu tentunya banyak gitu, perubahan iklim itu bisa mengubah lingkungan laut secara signifikan, misalnya seperti perubahan sirkulasi, terus peningkatan suhu udara dan laut, yaitu peningkatan di airnya gitu, suhu airnya menjadi mendidih gitu, seperti itu. Terus juga ada menurunnya tutupan es laut, ada peningkatan permukaan laut yang menyebabkan si cahaya itu sulit sukar masuk gitu ke dalam laut gitu, dan alhasil ketika cahaya itu sukar masuk akan terjadi kekeruhan gitu, seperti itu. Terus juga bakal terjadi penurunan pH air gitu, seperti itu. Dan terus juga terjadi peningkatan frekuensi, terus intensitas ataupun durasi kejadian ekstrim, seperti itu. Oke, adapun dampak lain dari perubahan iklim itu terhadap spesies laut itu akan terjadi kenaikan permukaan air laut tentunya gitu kan ya, karena itu berkaitan dengan pasang surut air laut gitu. Dan ketika hal itu terjadi pasti banyak kejadian gitu yang cukup cukup fatal gitu buat keberlangsungan kehidupan di laut gitu. Misalnya tadi kan kenaikan permukaan laut sehingga bakal terjadi atau terdorongnya spesies-spesies dasar itu pasang surut ke arah tepi pantai, seperti itu. Nah, apalagi kalau misalkan kasusnya dalam kasus yang ekstrim gitu, misalnya kasus yang ekstrim itu perubahan iklimnya itu sangat signifikan gitu. Nah, itu bisa menjadi misal hutan rumput laut, terus padang lamun dan rawa asin itu mengalami keruntuhan gitu, dan nanti si kondisinya itu akan menjadi miskin secara struktural gitu, dan nanti akan menjadi satu hamparan kayak batu ataupun pasir, seperti itu. Ya, di sini ada mengenai alur perubahan iklim dan dampaknya itu seperti apa gitu terhadap spesies dasar laut gitu, seperti itu. Yang pertama itu ini dari yang saya baca gitu, awalnya ada peningkatan CO2 di atmosfer. Nah, penyebabnya apa peningkatan CO2? Tentunya itu ada aktivitas gitu dari manusia, misal dari polusi udara gitu, entah dari kendaraan ataupun dari pabrik gitu, seperti itu akan meningkatkan kandungan CO2 di atmosfer gitu. Nah, ketika kandungan CO2 itu di atmosfer meningkat, maka otomatis secara langsung gitu suhu udaranya itu akan meningkat gitu. Nah, terus juga ke lautnya itu akan terjadi pengasaman. Karena apa? Karena air hujan itu nanti ketika air hujan yang tercampur dengan polusi akan terjadi hujan asam gitu, dan nanti yang berakhir ke laut, sehingga si kondisi air laut itu akan mengalami pengasaman gitu, seperti itu akan bercampur, dan juga bakal terjadinya pengayaan karbon. Nah, ketika si peningkatan suhu udara meningkat tadi kan seperti yang sudah disebutkan gitu, maka langkah selanjutnya itu akan
merubah sirkulasi atmosfer dan terjadi peningkatan suhu di air gitu, seperti itu. Sudah jelas gitu kan, ketika mengubah sirkulasi atmosfer dan terjadi peningkatan suhu di air itu, suhu di air itu pasti akan berpengaruh terhadap spesies yang di dasar laut, seperti itu. Lalu selanjutnya itu akan ketika terjadi peningkatan suhu air dan sirkulasi atmosfer itu akan menyebabkan gelombang panas laut gitu, gelombang panas laut, dan permukaan laut itu akan meningkat, akan naik gitu, akan naik ke permukaan gitu itu. Dan ketika hal itu terjadi, tentunya banyak spesies-spesies yang bakal tenggelam gitu, entah itu dari tepi pantai ataupun mengalami kerusakan seperti itu. Nah, ketika sudah menyebabkan gelombang panas laut dan permukaan air laut naik gitu, nanti akan terjadi pengurangan cahaya gitu, seperti yang tadi disebutkan mengenai intensitas gitu. Intensitas cahaya yang masuk ke dalam laut itu akan semakin sedikit seperti itu. Lalu ketika itu terjadi, bakal terjadi peningkatan sedimentasi, terus terjadi salinitas air yang rendah, dan terjadi peningkatan kekeruhan di dalam dasar laut seperti itu. Ya, adapun bagian akhir gitu, akhir dari perubahan iklim yang tadi sudah dijelaskan gitu mengenai alurnya, maka akhir atau dampak terakhir menjadi dari perubahan iklim itu tentunya gitu bakal menenggelamkan spesies tumbuhan yang sebelumnya tidak tertutupi air karena permukaan air laut yang naik. Juga terjadi kerusakan akibat entah itu badai ataupun bencana alam yang lainnya gitu. Terus juga bakal terjadi pergeseran jangkauan, terus juga akan terjadi penghambatan klasifikasi, ada terjadi pemutihan juga, terus ada pengembalaan berlebihan gitu, entah itu dari beberapa spesies yang ada di dasar laut gitu, itu akan mengalami pengembalaan atau pencarian yang lebih jauh gitu, yang bukan berasal dari habitatnya tersebut gitu. Terus juga adapun spesies ataupun ekosistem perairan dasar laut itu ada yang terkena imbasnya juga gitu, karena perubahan iklim. Contohnya apa? Contohnya ada rawa asin, ada hutan mangrove, ada padang lamun, ada batu karang, dan ada hutan rumput laut. Itu akan berpengaruh gitu karena perubahan iklim, akan terkena dampaknya, entah itu mengalami pengurangan spesies atau ekosistemnya, ataukah mengalami kerusakan seperti itu. Lalu apa sih upaya yang dapat dilakukan kalau misalkan sudah terjadi perubahan iklim gitu, agar bisa meminimalisasi dampak dari perubahan iklim itu terhadap spesies dasar laut gitu? Ini ada beberapa upaya yang dapat dilakukan gitu. Ini berdasarkan dari yang kajian literatur gitu. Ada 3 upaya gitu. Yang pertama itu ada laporan IPCC ataupun lembaga yang mengenai iklim gitu, mengenai perubahan iklim gitu. Ada berita mengenai rancangan teknologi rendah karbon demi mencapai emisi net zero. Nah, ketika rancangan itu sudah dibuat dan ketika kalau misalkan itu menjadi kenyataan gitu, tentunya itu bakal menguntungkan gitu, terutama bagi spesies dasar laut demi menjaga keutuhan ataupun ekosistem di dasar laut. Yang kedua, fokus pada pengelolaan spesies dasar laut itu sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti perlindungan organisme yang masih sehat, terus juga membantu kolonisasi spesies yang tahan terhadap suhu yang tinggi. Itu juga bisa menjadi upaya gitu, seperti kayak memfilter dan mengklasifikasikan gitu bagaimana spesies-spesies dasar laut itu agar tetap terjaga. Nah, yang terakhir, upaya yang dapat dilakukan yang terakhir itu adalah dengan mengkombinasikan pengelolaan pemicu stres dari spesies dasar laut itu dengan mengurangi polusi nutrisi dan mengurangi penangkapan predator puncak. Karena apa? Karena ketika predator puncak itu ditangkap, otomatis nanti akan merubah entah itu rantai makanan ataupun proses makan-memakan di dalam spesies dasar laut. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Di sini saya akan melanjutkan bahasan materi dari rekan saya. Di sini ada pertanyaan, apakah manusia itu berperan terhadap kerusakan yang ada di sekitar laut? Jika iya, apakah dampak dan solusinya?
Jadi benar ya, manusia itu berperan dan berpengaruh terhadap kerusakan yang ada di sekitar laut. Mengapa hal demikian? Seperti yang telah kita ketahui bahwa manusia itu sifatnya serakah dan tamak. Nah, dari sifat tersebut, mereka cenderung memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Contohnya, didapati gitu di pantai banyaknya sampah yang berserakan, baik itu di pesisir maupun di tengah lautnya. Nah, hal tersebut akan berdampak pada spesies kura-kura dan penyu yang menelan dan terjerat oleh sampah. Dari hal tersebut mengakibatkan nantinya spesies kura-kura dan penyu akan mengalami kematian bahkan kepunahan. Kemudian selain itu, pembuangan limbah industri atau pabrik ke laut juga dapat menyebabkan gitu kerusakan yang ada di laut. Kemudian penangkapan ikan dengan bahan peledak atau racun akan menyebabkan rusaknya terumbu karang dan biota laut lainnya. Nah, untuk mencegah hal tersebut diperlukannya solusi gitu, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakatnya sendiri. Nah, berikut adalah solusi yang dapat kita lakukan supaya terhindar dari kerusakan yang ada di sekitar laut. Nah, berikut adalah solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, upaya meningkatkan kesadaran dengan mengadakan kampanye atau penyuluhan tentang bahaya yang ditimbulkan terhadap spesies bawah laut akibat dari kecorobahan manusia. Kemudian yang kedua adalah melakukan rehabilitasi dan konservasi untuk spesies bawah laut. Yang ketiga, memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai pentingnya spesies bawah laut bagi ekosistem di laut. Kemudian yang keempat, mencegah eksploitasi yang berlebihan. Kemudian yang kelima, melakukan penegakan hukum bagi yang merusak ekosistem laut, khususnya dalam hal pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan pengawasan dengan membuat badan khusus yang menangani dan bertanggung jawab terhadap ekosistem bawah laut. Nah, selanjutnya dalam upaya konservasi untuk mengamankan masa depan laut Indonesia di tengah tantangan perubahan iklim, pemerintah dapat menerapkan sistem Marine Protected Area atau MPA sebagai benteng pertahanan bagi keanekaragaman hayati laut dan habitatnya yang rentan terhadap perubahan suhu, peningkatan keasaman, dan perubahan pola arus. Dengan melindungi spesies dan habitat tersebut, MPA dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut dan memfasilitasi adaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah. Selain itu, MPA juga dapat memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan ekosistem dan mengurangi kerentanan terhadap bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim. Terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove yang terlindungi di dalam MPA dapat menjadi benteng alami yang melindungi pantai dari gelombang pasang, badai, dan banjir. Dengan mengelola MPA secara efektif, Indonesia dapat memastikan masa depan laut yang berkelanjutan, menyediakan sumber daya hayati yang berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat dan negara. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik dampak perubahan iklim terhadap spesies dasar laut.
Adapun kesimpulan yang dapat ditarik pada presentasi kali ini yaitu perubahan iklim itu adalah peristiwa berubahnya iklim yang banyaknya diakibatkan oleh aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga komposisi atmosfer gelombang bumi mengalami perubahan. Nah, perubahan iklim ini dapat meningkatkan suhu di lautan sehingga berdampak bagi spesies yang berada di dasar laut. Apa itu spesies dasar laut? Nah, spesies dasar laut ini adalah spesies yang dominan yang berada di dasar laut, yang dimana bagian terbawah dari permukaan laut. Nah, beberapa contohnya itu seperti terumbu karang, rumput laut, moluska, ikan karang, dan sebagainya. Lalu perubahan sirkulasi dan peningkatan suhu air itu menyebabkan gelombang panas laut, berkurangnya lapisan es laut, peningkatan stratifikasi, dan yang terakhir kenaikan permukaan laut. Nah, kenaikan permukaan air ini akan menyebabkan kurangnya cahaya yang masuk sehingga akan terjadi peningkatan kekeruhan, peningkatan sedimentasi, dan salinitas yang lebih rendah. Dampak yang terjadi ketika semua itu terjadi yaitu tenggelamnya spesies tumbuhan yang sebelumnya tidak tertutupi air, teman-teman. Lalu ada kerusakan akibat badai, lalu ada pergeseran jangkauan, penghambatan klasifikasi, pemutihan, proliferasi spesies, dan pengembalaan berlebihan. Adapun spesies maupun ekosistem perairan dasar laut yang terkena imbas karena perubahan iklim gitu ya, dan aktivitas manusia itu seperti rawa asin, hutan mangrove, padang lamun, batu karang, serta hutan rumput laut. Nah, dalam mengatasi dampak yang disebabkan oleh manusia gitu ya pada ekosistem karena eksploitasi yang berlebihan, ekosistem dasar laut tentunya. Nah, upaya peningkatan kesadaran manusia gitu ya, mencegah eksploitasi berlebihan, menegakkan hukum akibat yang merusak, serta adanya rehabilitasi dan tentunya ada konservasi dengan menerapkan sistem Marine Protected Area atau MPA. Nah, mungkin teman-teman untuk presentasi kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perilaku ataupun kesalahan dalam pembahasan dan penyampaian kepada rekan-rekan sekalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.